Hai semuanya, balik lagi bersama kami di channel PLN Pensiun. Hari ini kita mengunjungi destinasi wisata Monumen Nasional di Jakarta. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ingin memiliki monumen nasional yang menjadi simbol perjuangan dan kebanggaan bangsa, sebanding dengan Menara Eiffel di Paris atau Tugu Washington di Amerika Serikat. Ketika pemerintahan RI kembali ke Jakarta pada tahun 1950, Presiden Soekarno menggagas pembangunan Tugu Peringatan untuk mengenang perjuangan kemerdekaan dan menumbuhkan semangat nasionalisme. Monumen Nasional mengadakan 2 kali sayembara desain. Sayembara pertama pada tahun 1955 diikuti oleh 51 peserta. Tetapi belum ada yang sesuai dengan visi Presiden Soekarno-Hatta. Sayembara kedua pada tahun 1960 menghasilkan pemenang desain rancangan Friedrich Silaban, seorang arsitek nasional yang juga merancang Masjid Istiqlal. Namun, karena desain awal Silaban dianggap terlalu mahal, Soekarno-Hatta menunjuk arsitek R.M. Soedarsono untuk menyempurnakannya. Soedarsono menambahkan elemen simbolik yang kuat, bentuk lingga dan yoni, melambangkan keseimbangan dan kesuburan. Sebuah simbol persatuan antara laki-laki dan perempuan, langit dan bumi, semangat dan kehidupan dalam budaya Nusantara. Proses pembangunan Monumen Nasional tahap pertama 1961 hingga 1965. Peletakan batu pertama dilakukan langsung oleh Presiden Soekarno pada 17 Agustus 1961. Struktur utama Tugu mulai dibangun dengan bahan beton bertulang setinggi 132 meter. Tahap ini mencakup pembangunan fondasi, obeliks, dan ruang bawah tanah yang sebagai museum sejarah perjuangan kemerdekaan. Proses pembangunan Monumen Nasional tahap kedua mulai dari 1966 hingga 1968. Pembangunan sempat terhenti akibat kondisi politik setelah peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965 dan pergantian kekuasaan dari Soekarno menjadi Soeharto. Setelah stabil, proyek dilanjutkan kembali dengan dukungan pemerintahan Orde Baru. Proses pembangunan Monumen Nasional tahap ketiga mulai dari 1969 hingga 1975 menyelesaikan Museum Sejarah Nasional, Ruang Kemerdekaan, dan pelataran puncak Monumen Nasional. Pada tahun 1975, pembangunan Monas selesai seluruhnya dan resmi dibuka untuk umum pada 12 Juli 1975 oleh Presiden Soeharto. Terdapat 4 bagian Monumen Nasional. Pertama, Ruang Kemerdekaan di dalam dasar tugu berisi naskah proklamasi kemerdekaan asli dan lambang negara Garuda Pancasila. Kedua, Museum Sejarah Nasional terletak di bawah tanah seluas sekitar 80 x 80 meter, menampilkan 51 diorama perjuangan bangsa dari masa kerajaan Nusantara hingga proklamasi 1945. Ketiga, pelataran puncak. Di puncak tugu, pengunjung dapat melihat panorama 360 derajat kota Jakarta. Cuaca cerah memungkinkan melihat hingga Kepulauan Seribu. 4. Pelataran tengah dan Taman Monas. Area luas di sekeliling tugu digunakan untuk berolahraga, piknik, atau upacara kenegaraan. Jarak dari Stasiun Juanda ke Monumen Nasional kira-kira 1,5 km. Dari Stasiun Gondangdia kira-kira 2 km. Harga tiket museum di dasar Monas, Ruang Kemerdekaan. Untuk dewasa Rp8.000,
Untuk mahasiswa Rp5.000, untuk anak-anak Rp3.000. Harga tiket ke Puncak Monas untuk dewasa Rp24.000, untuk mahasiswa Rp13.000, untuk anak-anak Rp6.000. Hanya bisa menggunakan kartu Jackcard atau kartu Bank DKI. Jika belum punya Bank Jackcard, bisa dibeli di loket Monas. Harga kartu Jackcard sekitar Rp50.000, termasuk saldo awal sekitar Rp20.000. Jika kalian menyukai video ini, bisa banget untuk tinggalkan like. Jika kalian ada kritik dan saran, bisa banget untuk tinggalkan komentar di bawah ini. Dan jika kalian ingin support channel ini, bisa banget untuk subscribe channel PLN Pensiun. Mungkin itu saja ya. Sekian dan terima kasih.